Media sosial telah bertransformasi menjadi kekuatan pendorong utama dalam memengaruhi keputusan kunjungan wisatawan di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa 97% wisatawan Indonesia sangat mengandalkan media sosial untuk memilih destinasi liburan mereka, sebuah angka yang jauh melampaui rata-rata global sebesar 70%. Ketergantungan yang luar biasa ini menempatkan platform digital sebagai gerbang informasi utama bagi calon wisatawan. Platform yang berpusat pada visual, seperti Instagram dan TikTok, menunjukkan pengaruh yang paling signifikan. Ini karena kemampuan intrinsik mereka dalam menyajikan konten yang imersif, autentik, dan memiliki potensi viralitas tinggi, yang secara efektif mendorong minat dan keputusan berkunjung. Selain itu, konten buatan pengguna atau user-generated content, UGC, dan peran influencer adalah pendorong utama dalam membentuk ekspektasi, membangun kepercayaan, dan memicu minat kunjungan, karena wisatawan cenderung lebih mempercayai pengalaman sesama pengguna dan rekomendasi dari figur yang mereka ikuti. Studi kasus yang relevan secara konsisten menunjukkan peningkatan kunjungan yang signifikan pada destinasi yang secara aktif memanfaatkan media sosial dengan strategi konten yang tepat dan kolaborasi influencer yang terencana. Berdasarkan temuan itu, riset ini merekomendasikan beberapa strategi utama. Pertama, fokus pada pengembangan strategi konten visual yang autentik dan menarik, terutama untuk Instagram dan TikTok, yang disesuaikan dengan karakteristik unik masing-masing platform. Kedua, prioritaskan kolaborasi dengan influencer yang relevan dan aktifkan kampanye UGC untuk memanfaatkan kekuatan social proof dan membangun kepercayaan. Ketiga, tingkatkan interaksi dua arah dan respons cepat terhadap umpan balik di semua platform media sosial untuk membangun komunitas yang loyal dan meningkatkan kepuasan wisatawan. Keempat, manfaatkan data analitik secara ekstensif untuk mengoptimalkan kampanye, mengukur indikator kinerja utama yang relevan, dan mengevaluasi return on investment dari upaya pemasaran digital. Latar belakang riset ini dilakukan karena memperhatikan pentingnya sektor pariwisata Indonesia, dan peran digitalisasi sektor pariwisata yang merupakan salah satu pilar ekonomi penting di Indonesia. Hal ini memang terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di berbagai provinsi. Sebagai contoh, di daerah istimewa Yogyakarta, kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah mencapai sekitar 59% pada tahun 2021. Peningkatan pendapatan ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata. Ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan hanya sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi lokal yang vital. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, lanskap industri pariwisata global dan domestik telah mengalami transformasi fundamental. Media sosial, khususnya, telah muncul sebagai alat promosi yang sangat ampuh dan efisien, memungkinkan destinasi untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan metode pemasaran tradisional. Dahulu, wisatawan mengandalkan majalah cetak, surat kabar, atau televisi untuk mencari informasi perjalanan. Namun kini, media sosial telah secara signifikan menggantikan metode konvensional tersebut sebagai sarana utama bagi mereka untuk mencari informasi, membandingkan opsi, dan membuat keputusan perjalanan. Pergeseran perilaku ini menunjukkan begitu pentingnya kehadiran digital yang kuat bagi setiap destinasi yang ingin menarik wisatawan di era modern. Atas dasar latar belakang itu, riset ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh dominan media sosial pada kunjungan destinasi wisata, serta menganalisis secara mendalam bagaimana media sosial memengaruhi keputusan kunjungan wisatawan di Indonesia. Fokus utama dari riset ini adalah untuk mengetahui sejauh mana platform dan strategi media sosial yang memiliki pengaruh paling dominan dalam menarik wisatawan, serta menyajikan rekomendasi berbasis bukti dan data, sehingga dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dalam konteks promosi pariwisata Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, pemangku kepentingan di sektor pariwisata dapat merancang strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Gambaran umum pengguna internet dan media sosial Indonesia terus menunjukkan posisinya yang sangat besar dan berkembang pesat. Pada Januari 2025, populasi Indonesia mencapai 285 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 212 juta individu telah menggunakan internet pada awal 2025, menandai tingkat penetrasi online sebesar 74,6%. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari 1,853 juta pengguna pada Januari 2024, ketika penetrasi internet berada di angka 66,5%. Sejalan dengan peningkatan penggunaan internet, adopsi media sosial juga terus meningkat. Identitas pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 143 juta pada Januari 2025, setara dengan 50,2% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4 juta pengguna atau 2,9% dari awal 2024. Yang mencatat 139 juta pengguna atau 49,9% dari populasi. Secara demografis, data menunjukkan bahwa 126 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas telah menggunakan media sosial pada awal 2025, yang setara dengan 62,7% dari total populasi dewasa. Meskipun pertumbuhan pengguna internet dan media sosial konsisten, terdapat kesenjangan yang signifikan antara penetrasi internet, sekitar 75%, dan penetrasi media sosial, sekitar 50%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada segmen besar populasi yang sudah memiliki akses internet tetapi belum sepenuhnya aktif di platform media sosial, atau setidaknya belum teridentifikasi sebagai pengguna aktif dalam statistik yang tersedia. Ini berarti pasar digital Indonesia masih memiliki ruang besar untuk pertumbuhan, terutama dalam konteks media sosial. Strategi pemasaran pariwisata tidak hanya harus menargetkan pengguna media sosial yang sudah ada, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi perluasan jangkauan ke segmen yang sudah online, namun belum sepenuhnya tergarap di media sosial. Upaya ini dapat melibatkan optimasi untuk mengkonversi pengguna internet pasif menjadi pengguna media sosial aktif yang relevan dengan pariwisata. Berbagai platform media sosial menunjukkan tingkat popularitas dan pola penggunaan yang berbeda di Indonesia, masing-masing dengan karakteristik unik yang dapat dimanfaatkan untuk promosi pariwisata. Seperti ini data yang tersedia. WhatsApp mendominasi sebagai platform yang paling banyak digunakan di Indonesia, mencapai 90,9% dari populasi, dengan rata-rata 1.348 kali dibuka setiap bulan. Meskipun utamanya digunakan sebagai aplikasi pesan, perannya dalam pariwisata dapat dilihat dari penggunaan WhatsApp Business untuk pemasaran dan komunikasi langsung oleh pengelola destinasi. Adapun YouTube memiliki basis pengguna yang sangat besar, yaitu 143 juta pengguna di Indonesia pada awal 2025. Jangkauan iklannya mencapai 50,2% dari total populasi, dan 67,3% dari total pengguna internet. Pengguna menghabiskan rata-rata 31 jam 28 menit per bulan di YouTube, menunjukkan konsumsi konten video yang mendalam. Sementara itu Instagram mencatat 103 juta pengguna di Indonesia pada awal 2025. Platform ini menunjukkan pertumbuhan jangkauan iklan yang kuat sebesar 13,2% dari tahun sebelumnya dan digunakan oleh 85,3% populasi setiap bulan. Adapun TikTok merupakan platform paling populer dalam hal waktu yang dihabiskan, dengan rata-rata 38 jam 26 menit per bulan. Jangkauan iklannya mengalami peningkatan signifikan sebesar 19,1% dalam 3 bulan terakhir dan 15,4% dari tahun sebelumnya. Platform ini digunakan oleh 73,5% populasi. Kemudian Facebook memiliki 118 juta pengguna di Indonesia pada awal 2024, dan jangkauan iklannya meningkat 47 juta atau 4,0% antara Januari 2024 hingga 2025. Platform ini digunakan oleh 81,6% populasi. Pola penggunaan yang bervariasi ini yaitu WhatsApp untuk komunikasi sehari-hari,
TikTok dan YouTube memimpin dalam waktu penggunaan dan jangkauan video, serta Instagram untuk branding visual mengindikasikan perlunya strategi konten yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap platform. Perlu diketahui juga bahwa WhatsApp dapat dimanfaatkan untuk direct engagement dan layanan pelanggan pada tahap pasca minat. TikTok dan YouTube sangat efektif untuk membangun kesadaran dan memberikan inspirasi melalui konten video. Sementara Instagram dapat digunakan untuk membangun citra merek yang kuat dan keterlibatan komunitas melalui visual storytelling. Fokus pada video pendek dan imersif, TikTok, serta video yang lebih panjang dan informatif inspiratif, YouTube, akan lebih efektif dalam menarik minat awal. Sementara Instagram dapat memperkuat citra destinasi dan mendorong interaksi komunitas. Selanjutnya, jika ditinjau dari analisis demografi pengguna media sosial di Indonesia, menunjukkan bahwa kelompok usia 25 sampai dengan 34 tahun merupakan segmen terbesar, dengan 20% pria dan 17,7% wanita. Kelompok ini diikuti oleh usia 18 sampai dengan 24 tahun, yang mencakup 13,1% pria dan 14% wanita. Median usia populasi Indonesia adalah 30 tahun. Dominasi kelompok usia produktif, 18 sampai dengan 34 tahun, sebagai pengguna media sosial paling aktif di Indonesia, sangat relevan bagi promosi pariwisata. Kelompok usia ini tidak hanya memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi, tetapi juga cenderung memiliki daya beli dan minat yang lebih besar untuk bepergian dan menjelajahi destinasi baru. Oleh karena itu, kampanye pemasaran pariwisata harus secara strategis dirancang untuk menarik demografi ini. Artinya, ini berarti fokus pada platform yang paling populer di kalangan mereka, misalnya TikTok dan Instagram, serta jenis konten yang relevan dengan minat dan preferensi mereka, misalnya pengalaman unik, petualangan, estetika visual yang menarik, dan konten yang mendorong partisipasi. Penekanan pada kelompok usia ini juga relevan mengingat generasi Z sangat berpengaruh dalam perencanaan perjalanan. Peran media sosial dalam keputusan perjalanan wisatawan Indonesia. Studi menunjukkan bahwa 97% wisatawan Indonesia sangat mengandalkan media sosial untuk menentukan destinasi liburan mereka. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial sebagai kanal informasi yang paling dominan dalam proses perencanaan perjalanan di Indonesia. Riset lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa media sosial secara signifikan memengaruhi keputusan berkunjung wisatawan. Secara khusus, kualitas komunikasi yang dibangun di media sosial memiliki peran besar sebagai faktor pendorong kunjungan. Angka 97% wisatawan Indonesia yang mengandalkan media sosial untuk memilih destinasi adalah temuan yang sangat mencolok. Ini bukan hanya sekadar preferensi, melainkan sebagai petunjuk bahwa keberadaan dan aktivitas di media sosial telah menjadi hampir keharusan bagi destinasi wisata. Jika suatu destinasi tidak memiliki kehadiran yang kuat atau tidak aktif di media sosial, maka destinasi itu tidak terlihat oleh mayoritas calon wisatawan Indonesia. Oleh karena itu, industri pariwisata di Indonesia harus menganggap media sosial sebagai saluran informasi primer, bukan sekunder atau pelengkap. Investasi yang signifikan dalam produksi konten yang informatif, menarik, dan mudah diakses di media sosial adalah mutlak, bahkan dapat dikatakan lebih penting daripada investasi di saluran promosi tradisional. Pengaruh konten buatan pengguna, UGC, dan ulasan positif. Konten buatan pengguna atau user-generated content, UGC, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Faktor-faktor seperti realitas konten memengaruhi 43,5% responden, pengalaman positif dari pengguna lain, memengaruhi 19,6% responden, adalah elemen penting yang secara langsung memengaruhi keputusan kunjungan. Wisatawan secara aktif mencari informasi yang akurat dan komprehensif, termasuk ulasan jujur atau informasi yang valid, menjadi dasar sebelum membuat keputusan perjalanan.
Ada fenomena di mana wisatawan merasakan kebanggaan tersendiri ketika berhasil mengunjungi objek wisata yang sedang viral di media sosial, yang kemudian mereka ekspresikan dengan mengunggah foto atau video pengalaman mereka sendiri. Meskipun ada indikasi penurunan penggunaan media sosial untuk riset merek secara umum, wisatawan masih sangat mengandalkan media sosial untuk riset perjalanan, 97%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa untuk konteks pariwisata, kepercayaan dan bukti sosial yang diberikan oleh UGC sangat penting. Konsumen cenderung lebih percaya pada pengalaman dan rekomendasi dari sesama pengguna atau teman daripada pesan iklan langsung dari merek. Oleh karena itu, strategi pemasaran pariwisata harus bergeser dari promosi satu arah menjadi memfasilitasi dan mendorong penciptaan UGC. Ini dapat dilakukan dengan membuat destinasi Instagramable atau TikTokable, mengadakan kontes UGC, dan secara aktif berinteraksi dengan konten yang dibuat oleh pengunjung. Ulasan dan testimoni positif harus dipromosikan secara strategis untuk memperkuat kredibilitas destinasi. Dampak pemasaran influencer dan iklan berbayar. Kolaborasi dengan influencer terbukti dapat memperkuat branding dan strategi pemasaran, memungkinkan destinasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik perhatian target pasar yang relevan. Influencer, dengan basis pengikut mereka yang besar dan loyal, dapat memberikan eksposur yang signifikan. Contohnya, video promosi yang dibintangi selebgram atau influencer terbukti mampu meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan, seperti kasus Dewi Sri Waterpark dan video Luna Maya di desa wisata Tinalah yang mendapatkan view tinggi. Namun, sebuah studi kasus mengenai Explore Nusa Penida menunjukkan bahwa iklan di Instagram dapat lebih berpengaruh dan efektif terhadap pemasaran dibandingkan influencer. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik destinasi, jenis kampanye, dan target audiens. Iklan berbayar mungkin lebih efektif untuk konversi langsung atau jangkauan yang cepat dan terukur, sementara influencer membangun kepercayaan dan autentisitas jangka panjang, terutama untuk generasi Z, yang menunjukkan kecenderungan lebih tinggi mengikuti influencer dibandingkan orang dewasa di atas 25 tahun. Melihat temuan ini, strategi pemasaran pariwisata harus mengadopsi pendekatan hibrida yang mengintegrasikan iklan berbayar untuk jangkauan dan konversi langsung, serta berkolaborasi dengan influencer untuk membangun kredibilitas, autentisitas, dan minat jangka panjang. Pemilihan influencer harus didasarkan pada relevansi audiens dan kemampuan mereka untuk menghasilkan konten yang autentik dan menarik. Perilaku wisatawan generasi Z dalam perencanaan perjalanan. Generasi Z secara dominan menggunakan media sosial untuk merencanakan perjalanan. Mereka menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dengan influencer dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua. Generasi Z adalah segmen demografi yang sangat aktif di media sosial dan memiliki kebiasaan digital yang berbeda secara signifikan, termasuk skeptisisme terhadap iklan tradisional dan preferensi yang kuat terhadap konten yang autentik dan personal. Ketergantungan mereka pada media sosial untuk perencanaan perjalanan menunjukkan bahwa mereka adalah early adopters tren dan trendsetters dalam pariwisata. Destinasi pariwisata harus secara khusus merancang strategi untuk menarik generasi Z, mengingat mereka akan menjadi segmen wisatawan terbesar di masa depan. Ini berarti fokus pada platform yang mereka gunakan secara intensif, TikTok, Instagram, jenis konten yang mereka sukai, video pendek, autentik, pengalaman imersif, dan saluran yang mereka percayai, influencer, UGC. Analisis pengaruh dominan platform media sosial terhadap kunjungan wisata. Efektivitas Instagram. Dalam promosi visual, interaksi, dan pembangunan minat kunjungan, Instagram terbukti sangat efektif untuk berbagi foto dan video yang menarik secara visual, membangun hubungan dengan calon wisatawan, dan meningkatkan kesadaran destinasi. Konsep berbagi foto dan video merupakan daya tarik utama platform ini.
Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui akun Instagram Visiting Jogja, secara aktif mempromosikan pariwisata dengan konten video dan foto yang beragam, termasuk informasi acara, budaya, dan kuliner. Mereka juga proaktif dalam merepost konten yang dibuat oleh pengikut dan memanfaatkan fitur kolaborasi untuk mendorong interaksi dua arah. Instagram Visiting Jogja dianggap lebih informatif dan jelas, yang tercermin dari pertumbuhan pengikut yang signifikan, dari 8.000 di 2019 menjadi 18.300 di 2021. Studi kasus air terjun Sedudo, secara kuantitatif menunjukkan pengaruh positif dan signifikan Instagram terhadap kunjungan wisatawan. Ditemukan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam aktivitas Instagram dapat meningkatkan kunjungan sebesar 0,531 unit. Destinasi seperti Bumi Almira juga berhasil memanfaatkan Instagram untuk promosi, menyediakan informasi terkini, dan mengunggah ulang story wisatawan, yang secara efektif menarik minat kunjungan. Instagram, sebagai platform yang sangat visual, terbukti secara langsung memengaruhi kunjungan wisatawan. Ini menunjukkan bahwa dampaknya bukan hanya pada jangkauan atau kesadaran, tetapi juga pada kualitas visual konten dan interaksi yang dibangun dengan audiens. Praktik merepost UGC dan fitur kolaborasi menunjukkan bahwa Instagram efektif ketika menjadi platform dua arah, di mana destinasi tidak hanya menyiarkan informasi tetapi juga terlibat aktif dengan komunitasnya. Oleh karena itu, strategi Instagram harus berfokus pada produksi konten visual berkualitas tinggi, foto dan video, yang memukau secara estetika, secara aktif mendorong dan memanfaatkan UGC, serta membangun interaksi aktif dengan audiens melalui fitur-fitur seperti Q&A, kuis, dan reposting. Konten harus mampu menginspirasi dan sekaligus memberikan informasi praktis yang dibutuhkan wisatawan. Kemudian bagaimana dengan TikTok? Yang dikenal dengan jangkauan luas, tingkat keterlibatan tinggi, dan potensi viralitas dalam menarik perhatian. TikTok adalah aplikasi media sosial paling populer di Indonesia dalam hal waktu yang dihabiskan oleh pengguna, dengan rata-rata 38 jam 26 menit per bulan. Platform ini juga menunjukkan pertumbuhan jangkauan iklan tertinggi, 19,1% dalam 3 bulan terakhir dan 15,4% secara tahunan. TikTok sangat efektif untuk menjangkau halayak yang lebih luas dan memiliki potensi untuk mengubah persepsi serta menarik perhatian terhadap destinasi wisata tertentu, berkat algoritmanya yang memprioritaskan konten yang disukai, relevan, dan sedang tren. Fenomena viralitas di TikTok seringkali mencakup tempat-tempat wisata menjadikannya cepat populer. Meskipun akun Visiting Jogja di TikTok memiliki jumlah pengikut yang lebih sedikit dibandingkan Instagram, ia menunjukkan jangkauan yang lebih luas dalam hal likes, viewers, dan komen rata-rata per postingan. Algoritma unik dari TikTok yang memprioritaskan penemuan melalui fitur For You page, memungkinkan konten menjadi viral dengan cepat dengan pengikut yang besar. Waktu penggunaan yang sangat tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan yang mendalam dari pengguna. Ini berarti TikTok memiliki potensi besar untuk kesadaran massal dan menciptakan promosi sensasional yang cepat dan luas. Pemasar pariwisata harus secara aktif berinvestasi dalam pembuatan konten video pendek yang kreatif, trend-aware, dan shareable untuk TikTok. Fokus harus pada menciptakan daya tarik perhatian secara cepat, bahkan jika konten tidak selalu informatif seperti di Instagram. Kolaborasi dengan TikTokers lokal atau nasional juga sangat direkomendasikan untuk mempercepat viralitas. Kemudian bagaimana dengan YouTube? Yang menjangkau audiens video dan durasi konsumsi konten. YouTube memiliki jangkauan iklan tertinggi di antara semua platform media sosial di Indonesia, mencapai 143 juta pengguna atau 67,3% dari total pengguna internet. Pengguna menghabiskan waktu yang signifikan di platform ini, rata-rata 31 jam 28 menit per bulan. Video promosi yang dikemas secara menarik di YouTube terbukti mampu meningkatkan jumlah pengunjung destinasi. Meskipun TikTok unggul dalam viralitas dan konsumsi konten singkat, YouTube unggul dalam jangkauan audiens video secara keseluruhan dan durasi konsumsi yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa YouTube lebih cocok untuk konten yang lebih panjang, informatif, dan mendalam yang mungkin dikonsumsi pada tahap perencanaan perjalanan yang lebih matang,
di mana wisatawan mencari detail lebih lanjut, tur destinasi virtual, atau pengalaman visual yang lebih kaya sebelum memutuskan. Oleh karena itu, YouTube harus digunakan untuk konten video yang lebih komprehensif, seperti vlog perjalanan mendalam, tur destinasi virtual, atau dokumenter singkat tentang budaya lokal dan aktivitas wisata. Strategi ini melengkapi strategi TikTok yang lebih berfokus pada kesadaran cepat dan keterlibatan singkat. Selanjutnya Facebook dan WhatsApp yang berperan signifikan dalam komunikasi komunitas dan memiliki potensi promosi. Facebook memungkinkan interaksi yang lebih mendalam dengan wisatawan dan penargetan iklan yang lebih detail berdasarkan minat dan demografi. WhatsApp digunakan oleh 90,9% populasi dan memiliki sesi aplikasi bulanan terbanyak. Destinasi seperti Desa Wisata Tinalah telah berhasil memanfaatkan fitur WhatsApp Business untuk komunikasi langsung dan pemasaran. Meskipun Facebook dan WhatsApp mungkin tidak sevisual Instagram atau seviral TikTok untuk penemuan destinasi baru, dominasi mereka dalam komunikasi sehari-hari di Indonesia menjadikan mereka vital untuk keterlibatan komunitas, layanan pelanggan, dan komunikasi langsung. Grup atau halaman Facebook bisa menjadi tempat diskusi dan berbagi pengalaman, sementara WhatsApp Business bisa menjadi saluran yang efisien untuk pertanyaan, pemesanan, atau dukungan selama perjalanan. Pemasar pariwisata harus memanfaatkan Facebook untuk membangun komunitas yang terlibat, menargetkan iklan berdasarkan minat spesifik, dan memfasilitasi diskusi. WhatsApp Business sangat penting untuk komunikasi langsung yang responsif, menjawab pertanyaan wisatawan secara real-time, dan bahkan distribusi penawaran khusus atau informasi darurat. Bagaimana membangun strategi pemasaran pariwisata berbasis media sosial yang efektif? Pertama, bagaimana pemanfaatan konten visual yang menarik dan autentik, storytelling. Konten visual adalah bahasa universal di media sosial dan merupakan kunci untuk menarik perhatian. Foto dan video destinasi wisata yang memukau, cerita tentang pengalaman wisatawan, dan informasi praktis adalah elemen konten yang esensial. Storytelling visual yang autentik, yang dioptimalkan dan disesuaikan dengan karakteristik unik setiap platform. Misalnya, Reels dan carousel foto di Instagram, video pendek di TikTok, IGTV dokumenter mini di YouTube. Sangat penting untuk menancapkan cerita, destinasi dalam benak audiens dan mengubah sekadar scroll menjadi keputusan kunjungan nyata. Meskipun kualitas visual dan produksi konten sangat penting, penekanan berulang pada kata, autentik, dan realitas konten menunjukkan bahwa wisatawan modern mencari pengalaman yang jujur dan dapat dipercaya, bukan hanya polesan iklan yang sempurna. Konten yang terasa nyata, bahkan jika tidak selalu sempurna secara produksi, bisa lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan minat yang mendalam. Oleh karena itu, pemasar harus memprioritaskan konten yang menampilkan pengalaman nyata, ulasan jujur dari pengunjung, dan perspektif lokal yang autentik, bukan hanya gambar-gambar yang terlalu sempurna atau terkesan dibuat-buat. Mendorong wisatawan untuk berbagi pengalaman mereka sendiri, UGC, adalah cara paling autentik dan efektif untuk mencapai tujuan ini. Kedua, bagaimana kolaborasi dengan influencer dan optimalisasi iklan berbayar? Menggunakan influencer adalah strategi efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berkolaborasi dengan bisnis lokal untuk menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi kepada wisatawan. Optimalisasi iklan berbayar melalui platform seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads sangat penting. Ini melibatkan penargetan audiens yang tepat, penggunaan locality audience untuk menjangkau pengguna dengan profil serupa, dan retargeting untuk menargetkan kembali pengguna yang telah menunjukkan minat sebelumnya. Menggabungkan strategi influencer, yang bersifat organik atau semi-organik, dengan iklan berbayar menciptakan sinergi yang kuat. Influencer dapat membangun kepercayaan dan minat melalui rekomendasi yang terasa autentik, sementara iklan berbayar memastikan jangkauan yang terukur, penargetan yang presisi, dan konversi yang lebih cepat. Anggaran pemasaran harus dialokasikan secara cerdas untuk kedua strategi ini. Penting untuk memilih influencer yang relevan dengan niche pariwisata dan memiliki audiens yang terlibat aktif.
Selain itu, kampanye iklan harus dioptimalkan secara berkelanjutan melalui testing dan penargetan yang cerdas untuk memaksimalkan return on investment. Ketiga, bagaimana membangun interaksi dua arah dan komunitas online. Untuk membangun interaksi, secara aktif harus menanggapi komentar dan pertanyaan di platform media sosial, serta menyelenggarakan kontes dan giveaway untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah atau storytelling antara wisatawan dan pengelola akun, yang secara signifikan membantu dalam membangun reputasi pariwisata suatu destinasi. Keterlibatan di media sosial tidak hanya diukur dari metrik vanity seperti likes atau views, tetapi juga dari kemampuan untuk membangun hubungan yang berarti dengan audiens. Komunikasi dua arah dan respons cepat terhadap interaksi mengubah audiens pasif menjadi komunitas yang loyal. Komunitas ini pada gilirannya dapat menjadi advokat destinasi yang kuat, menghasilkan lebih banyak UGC dan promosi dari mulut ke mulut secara digital. Tim pemasaran harus aktif memoderasi komentar, menjawab pertanyaan dengan cepat dan informatif, serta menciptakan peluang untuk interaksi langsung, misalnya Q&A di Instastory dalam sesi live. Ini membangun rasa memiliki dan kepercayaan, yang pada akhirnya mendorong minat dan keputusan kunjungan. Keempat, perhatikan akurasi informasi dan respons terhadap umpan balik. Wisatawan sangat menghargai akurasi informasi saat mencari destinasi. Informasi yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas dan citra destinasi. Kemudahan dalam menerima feedback dari konsumen melalui fanpage atau kolom komentar di media sosial adalah keuntungan besar. Ini memungkinkan destinasi untuk memahami persepsi wisatawan secara real-time. Di tengah banjir informasi di media sosial, akurasi menjadi krusial. Informasi yang salah atau tidak lengkap dapat merusak citra destinasi dan mengurangi kepercayaan wisatawan. Kemampuan untuk menerima dan menanggapi umpan balik dengan cepat dan transparan menunjukkan komitmen terhadap kepuasan wisatawan dan membangun kredibilitas jangka panjang. Oleh karena itu, pastikan semua informasi yang dibagikan di media sosial akurat, up-to-date, dan konsisten di semua platform. Implementasikan sistem feedback loop yang terbuka untuk memantau sentimen, merespons keluhan atau pertanyaan secara proaktif, dan menggunakan umpan balik tersebut untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran keberhasilan dan dampak. Pertama, indikator kinerja utama untuk kampanye pariwisata digital. Indikator kinerja utama yang relevan untuk mengukur keberhasilan kampanye media sosial dalam pariwisata dapat mencakup jumlah pengikut baru, tingkat keterlibatan pengguna, engagement rate, jumlah tautan yang diklik, mengarah ke situs pemesanan atau informasi, atau peningkatan jumlah pesanan tur online. Metrik spesifik per platform juga penting untuk analisis yang lebih mendalam. TikTok, yang meliputi video completion rate dan shares per view, Instagram, meliputi save posts, story exits, dan sticker tabs, YouTube, meliputi average view duration, dan subscription driven, serta Facebook, meliputi post reach, dan event response. Penting untuk membedakan antara metrik vanity, misalnya, hanya jumlah likes atau views yang tidak berkorelasi langsung dengan tujuan bisnis, dan metrik yang benar-benar menunjukkan dampak pada kunjungan atau pendapatan. Peningkatan jumlah pesanan tur online, dan peningkatan kunjungan, adalah contoh metrik dampak nyata yang secara langsung memengaruhi tujuan bisnis pariwisata. Pemasar harus menggeser fokus dari metrik vanity ke KPI yang secara langsung berkorelasi dengan tujuan bisnis, yaitu peningkatan kunjungan wisatawan. Ini memerlukan pelacakan konversi yang cermat, mulai dari interaksi awal di media sosial hingga pemesanan atau kunjungan fisik ke destinasi. Kedua, contoh studi kasus keberhasilan peningkatan kunjungan. 1. Dewi Sri Waterpark. Melalui penggunaan video promosi yang melibatkan selebgram, Dewi Sri Waterpark berhasil meningkatkan jumlah pengunjung hingga 2 kali lipat dalam 1 bulan. Ini menunjukkan efektivitas strategi konten visual dengan dukungan influencer. 2. Jolotundo Glamping dan Edu Park Nganjuk.
Pemanfaatan media sosial secara efektif oleh Jolotundo Glamping dan Edu Park Nganjuk telah meningkatkan volume pengunjung secara signifikan, mencapai rata-rata 500 pengunjung harian dan lonjakan hingga 3.000 pengunjung pada akhir pekan. Strategi ini berhasil menarik wisatawan dari berbagai kota di sekitarnya. Penelitian juga menunjukkan korelasi positif antara popularitas media sosial dan jumlah pengunjung harian destinasi. 3. Desa Wisata Tinalah. Desa Wisata Tinalah berhasil menerapkan strategi pemasaran digital yang komprehensif melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta pemanfaatan WhatsApp Business dan kolaborasi dengan influencer. Upaya ini secara efektif memperkuat branding dan menarik audiens yang lebih luas. Studi kasus ini memberikan bukti empiris yang kuat, bahwa investasi dalam strategi media sosial yang tepat dan terencana dapat menghasilkan peningkatan kunjungan yang terukur dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pemasaran pariwisata melalui media sosial bukan hanya teori, melainkan hasil yang dapat direplikasi dan memberikan return on investment yang nyata. Studi kasus ini merupakan contoh praktik terbaik dan inspirasi bagi destinasi lain di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa dengan strategi yang terencana, eksekusi yang konsisten, dan adaptasi terhadap tren digital, menjadikan media sosial sebagai pendorong pertumbuhan pariwisata yang kuat dan berkelanjutan. Ketiga, dampak terhadap pendapatan asli daerah dan kesadaran destinasi. Peningkatan jumlah wisatawan yang berhasil ditarik melalui media sosial, secara langsung berkorelasi dengan peningkatan pendapatan bagi industri pariwisata daerah. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Media sosial juga berperan krusial dalam membangun kesadaran dan minat terhadap tempat wisata, menjadikannya alat yang sangat kuat dalam mempromosikan destinasi, terutama yang mungkin belum banyak dikenal. Dampak media sosial melampaui sekadar peningkatan kunjungan wisatawan, akan tetapi secara langsung juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah, bahkan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pemasaran digital pariwisata adalah investasi yang strategis dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata harus mengakui media sosial sebagai instrumen strategis untuk pembangunan ekonomi lokal, bukan hanya sebagai alat promosi semata. Kebijakan dan dukungan harus diarahkan untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal dalam mengoptimalkan kehadiran promosi digital ini serta memanfaatkan potensi media sosial secara penuh. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Analisis mendalam ini menegaskan bahwa media sosial adalah pendorong utama keputusan kunjungan wisatawan di Indonesia, dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Platform visual seperti Instagram dan TikTok muncul sebagai yang paling dominan karena kekuatan mereka dalam menyajikan konten yang menarik, potensi viralitas yang tinggi, dan kemampuan keterlibatan yang mendalam. Selain itu, konten buatan pengguna, UGC, dan peran influencer memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dan minat wisatawan, melengkapi strategi iklan berbayar yang ditargetkan. Adapun rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan pariwisata di Indonesia berikut ini. Untuk memaksimalkan pengaruh media sosial terhadap kunjungan destinasi wisata di Indonesia, berikut adalah rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan pariwisata. 1. Fokus strategi konten visual yang autentik. Prioritaskan produksi video pendek yang menarik, pemahaman tren terkini, dan autentik untuk TikTok, serta konten visual berkualitas tinggi dan interaktif untuk Instagram. Pastikan konten mencerminkan pengalaman nyata dan keunikan destinasi, bukan hanya citra yang terlalu dipoles. 2. Manfaatkan UGC dan pemasaran influencer. Aktif dorong dan manfaatkan konten yang dibuat oleh wisatawan. Jalin kemitraan strategis dengan influencer yang relevan dengan ceruk pariwisata untuk memperluas jangkauan, membangun kredibilitas, dan memicu minat kunjungan. Pertimbangkan pendekatan hibrida yang mengintegrasikan kampanye influencer dengan iklan berbayar yang ditargetkan untuk hasil optimal. 3. Optimalkan interaksi dan layanan pelanggan digital.
Manfaatkan WhatsApp Business dan fitur interaktif di platform lain, misalnya Q&A di Instagram, kolom komentar di TikTok, untuk komunikasi dua arah yang responsif, layanan pelanggan yang efisien, dan membangun komunitas yang loyal. Respons cepat terhadap umpan balik dan pertanyaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan. 4. Investasi dalam analitik data dan optimasi berkelanjutan. Gunakan dashboard terpadu dan metrik spesifik untuk memantau kinerja kampanye secara real-time. Lakukan split testing dan optimasi berkelanjutan berdasarkan wawasan data untuk memaksimalkan return on investment dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Fokus pada KPI yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kunjungan dan pendapatan. Split testing atau bucket testing adalah metode eksperimen terkontrol yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih versi dari suatu elemen, seperti halaman web, aplikasi, email, iklan, atau fitur produk, untuk melihat versi mana yang berkinerja lebih baik dalam mencapai tujuan tertentu. 5. Pendidikan dan pelatihan digital. Dukung pelaku industri pariwisata lokal, termasuk UMKM dan pengelola destinasi, untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan mereka dalam mengelola media sosial secara efektif, baik dalam pembuatan konten maupun interaksi dengan audiens. 6. Kebijakan pendukung dan infrastruktur. Pemerintah dan otoritas pariwisata perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi digital, termasuk penyediaan infrastruktur internet yang memadai di destinasi wisata dan pengembangan regulasi yang mendukung promosi digital yang etis dan berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa seluruh ekosistem pariwisata dapat memanfaatkan potensi penuh media sosial.